Pandemi COVID-19 telah banyak mengubah kebiasaan dan pola hidup kita sehari-hari. Mulai dari membatasi diri untuk keluar rumah, bekerja, hingga belajar di rumah harus selalu menggunakan masker, sampai lebih sering mencuci tangan. Tentu perubahan ini membuat sebagian besar orang merasa tidak nyaman, terutama anak usia dini. Guna meminimalisir terjadinya stres pada anak usia dini, orang tua berperan penting dalam mengajarkan anak beradaptasi dengan lingkungannya selama pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 9 bulan ini. Psikolog anak dan keluarga Sani Budianti Hermawan mengatakan, anak-anak stres menghadapi pandemi COVID-19. Menurut Sani, normalnya dunia anak-anak lebih banyak bermain dengan teman-teman sebayanya. Sementara dalam situasi pandemi COVID-19, pemerintah meminta semua pihak termasuk anak-anak menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang bertolak belakang dengan tahapan perkembangan anak-anak. Direktur Lembaga Psikologi Daya Insani ini mengatakan ada beberapa tips yang bisa dilakukan orang tua untuk meminimalisir agar anak tidak stres dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Seperti terus memberikan semangat pada anak hingga menjaga komunikasi dengan teman sebayanya. Gini, anak-anak dia dalam era pandemik ini pasti akan mengalami stres. Karena tadi naturalnya kan dia bermain di luar dengan teman, tapi kan sekarang terbatas sekali. Nah, oleh karena itu orang tua tidak boleh memutus hubungan mereka dengan teman-temannya. Salah satunya memang kita semangati untuk secara virtual mereka tetap berhubungan. Mereka tetap bisa berkontak langsung dengan teman, karena kan mereka itu sekarang belajar juga kan banyak kan online semua kan. Iya, betul. Ya, jadi jangan lupa bahwa memang orang tua menyemangati. Kadang-kadang tuker-tukeran foto, pengalaman dan sebagainya itu juga menyenangkan. Makanya untuk orang tua yang paham bahwa anak itu butuh pertemanan tadi, itu malah di encourage ya. Dan jangan sampai malah di stop gitu. Jangan udah nggak usah ngobrol-ngobrol. Padahal sebenarnya itu penting. Jadi dalam pembagian waktu setiap harinya itu tetap anak ada belajar, tetap ada anak berteman, berhubungan dengan orang, tetap ada berkegiatan. Selain itu, agar tahapan pengembangan anak tetap berjalan di dalam rumah, orang tua perlu menjelaskan pandemi COVID-19 sesuai dengan bahasa anak. Penjelasan situasi pandemi COVID-19 ini menggunakan bahasa anak yang mudah dicerna dan tidak menimbulkan ketakutan. Orang tua harus tahu nih, tahapan perkembangan anak tuh di mana sih? Kalau dia dalam usia yang memang masih dini, berarti yang pertama yang kita lakukan adalah bahasanya harus nyambung. Jadi bahasanya harus dimengerti dulu oleh anak. Kemudian kita juga kasih tahu. Jadi kita juga jadi role model. Jadi kita misalnya kayak pakai masker, kita cuci tangan dulu. Anak biasanya ngikutin, gitu. Nah, jadi menurut saya adalah jangan sampai orang tua menekan anak waktu memberitahu sehingga anak malah stres. Menurut Sani, orang tua juga harus lebih kreatif dalam menjelaskan situasi ini dengan lebih bersahabat dan intonasi menyenangkan. Namun butuh ketenangan bagi orang tua untuk mensiasati situasi ini. Selain itu, yakinkan pada anak bahwa situasi pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Tim Liputan Jawa Pos TV. Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat saat pandemi COVID-19 adalah kecemasan, yang tentu saja akan berdampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya di tingkat keluarga. Lalu bagaimana cara terbaik keluarga untuk mengatasi kecemasan di tengah pandemi COVID-19? Selengkapnya akan saya bahas bersama dengan psikolog anak dan keluarga Sani Budianti Hermawan berikut ini. Saat ini saya sudah bersama dengan psikolog anak dan keluarga Sani Budianti Hermawan. Halo Bu Sani, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Dulu rapid test kemarin. Oke, Bu Sani, ini kan pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 9 bulan ya Bu ya. Lalu dampak apa saja sih Bu yang sampai dengan saat ini masih dirasakan khususnya oleh masyarakat, terlebih lagi keluarga nih Bu? Ya, memang jujur ya secara psikologis kita tuh kan memiliki daya adaptasi ya. Dan apabila dilihat dari teori, 3 bulan pertama itu masa paling berat, 3 bulan pertama. 3 bulan kedua itu sudah ada penyesuaian ya. Dan sekarang sudah 9 bulan, berarti udah 3 bulan ketiga gitu ya. Itu berarti kita sudah mulai bisa menyesuaikan dan mulai menikmati hal-hal yang terjadi, perubahan yang terjadi diakibatkan karena pandemik ini.
Jadi anak yang tadinya sudah awalnya mungkin sulit Zoom, jadi sudah bisa Zoom dengan enak gitu ya. Kemudian keluarga yang tadi yang work from home tadinya nggak nyaman, sekarang sudah bisa nyaman ya. Jadi di 9 bulan ini sebenarnya sudah ada yang namanya resiliensi, yaitu suatu kemampuan seseorang dalam menghadapi suatu tekanan atau perubahan yang ada, seperti itu. Oke, berarti dampak yang dirasakan saat ini sudah mulai bisa direla ya Bu ya? Maksudnya sudah mulai bisa beradaptasi dengan baik. Betul, jadi apapun ya, misalnya dampak ketakutan ya, kemudian kekhawatiran, kesulitan dalam menghadapi perubahan, itu sudah bisa diterima ya, mulai diterima dan sudah bisa diproses secara jauh lebih baik. Bahkan sebenarnya dampak negatifnya malah orang merasa dia kebal akan COVID, jadi malah akhirnya tidak waspada lagi ya, mulai sudah berani untuk kemana-mana gitu ya, dan ya mungkin ada beberapa orang yang mungkin merasa dia kuat malah tidak menggunakan protokol ya, itu yang sebenarnya dikhawatirkan justru akan meresikokan dirinya dan orang lain. Bu, selama pandemi ini kan cukup banyak ya Bu ya ditemukan adanya kekerasan di dalam keluarga, mungkin akibat stres karena di rumah aja, lalu juga banyak PHK, pengurangan gaji dan sebagainya. Lalu bagaimana sih Bu cara agar keluarga mengatasi agar tidak terjadi kekerasan di dalam keluarga? Ya, sebenarnya kalau kita tilik lagi dari awal, sebenarnya stres itu banyak sekali karena memang himpitan ekonomi ya, tekanan ekonomi, karena kan susahnya sekarang memiliki pekerjaan, pendapatan yang stabil ya, banyak juga kantor-kantor yang tutup ya, usaha-usaha yang tutup. Jadi sebenarnya itu yang menjadi pemicu kenapa seorang jadi stres ya, apalagi kepala keluarga yang anaknya juga lagi butuh pengeluaran ya, sehingga akhirnya orang yang tertekan karena merasa terhimpit dari ekonomi akhirnya kadang-kadang jadi sensitif, agresif ya, kalimat-kalimatnya juga kadang-kadang nggak terkontrol, dan akhirnya tadi timbullah kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi ada mungkin tekanan tadi membuat kepala rumah tangga itu menjadi ya kasar, emosional, dan akhirnya ada korbannya, yaitu biasanya istri dan anak ya. Nah, namun demikian ya tadi sebenarnya ini bisa dihindari kalau kita semua memahami bahwa kita nih dalam satu perahu yang sama. Yang kalaupun kita marah-marah sebenarnya nggak akan ada perubahan yang lebih baik ya, karena bahkan malah lebih getting worse, lebih tidak nyaman ya. Nah, jadi kalau kita secara individual kita merasa ada awareness yang baik bahwa bagaimana cari solusi, mungkin jauh lebih efektif dibanding marah-marah dan akhirnya malah ada korban. Kemudian juga dampak psikis dari korban itu juga luar biasa menurut saya, mengganggu kestabilan keluarga itu sendiri sebenarnya. Cara apa nih Bu yang harus dilakukan sama keluarga, mungkin oleh kepala keluarga, ayah atau ibu ataupun anak, supaya bisa meredam emosi? Kalau saya biasanya memang gini, balik-balik lagi mari kita bangun dialog antara keluarga yang baik. Sedang apa sih saat ini nih, apalagi kalau anaknya sudah bisa diajak ngomong, sudah bisa diajak berdiskusi ya, kayak ini lagi susah, memang papa mama juga sedang lagi berhemat. Jadi anak-anak juga akan memahami, akan bisa munculkan empati ya, bahwa memang keadaan seperti ini harus juga dibantu oleh anak-anak dalam bisa berhemat. Bagaimana caranya anak-anak juga bisa memahami situasi, bantu orang tua ya kan, supaya stres itu tidak semakin berat, atau bahkan ada solusi-solusi yang justru meningkatkan kedekatan pada keluarga. Karena bayangin dalam perahu yang sama kita harus kerja bersama-sama nih ya kan, kerja bakti, mungkin udah nggak ada pembantu ya kan, terus yang masak juga mungkin gak hanya ibunya tapi bisa anak-anaknya. Jadi menurut saya bagaimana sebenarnya ketika di pandemik ini keluarga akan semakin dekat karena kesempatan untuk banyak berdialog, berkomunikasi, dan tadi mencari solusi bersama gitu. Dan saya yakin ketika diajak dialog, berdiskusi, anak pun jadi paham apa yang terjadi, sehingga menurut saya bisa membantu mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Berarti di tengah pandemi ini seharusnya hubungan keluarga bisa lebih erat ya Bu ya? Iya banget, bahkan kualitas hubungan lebih meningkat karena frekuensi ketemu kan juga meningkat. Jadi sayang banget kalau udah ada kesempatan nih kita bertemu malah akhirnya gontok-gontokan atau malah emosional gitu, sayang banget gitu. Makanya jangan lupa orang tua rutin ya, melakukan kegiatan rutin untuk berkomunikasi tadi, supaya dibiasakan. Karena kan selama ini kalau kita lihat udah di zaman saat ini komunikasi tuh udah jarang, semua pakai WA ya kan, karena jarang ketemu, nggak ada eye to eye contact gitu. Jadi kenapa nggak saat ini justru akan dibuat kegiatan baru, yaitu
berdialog bersama walaupun cuma seminggu sekali misalnya, hanya untuk mengutarakan perasaan, mungkin mengutarakan kesenangan dan sebagainya, sehingga orang dalam anggota keluarga itu makin dekat karena makin tahu apa yang dirasakan masing-masing, walaupun itu nggak selamanya sedih ya, ada juga yang bahagia misalnya karena nilainya bagus dan sebagainya, itu sih. Selain dialog, Bu, mungkin ada kegiatan lain, Bu, kegiatan yang mudah dilakukan di rumah untuk meningkatkan kedekatan antar anggota keluarga. Kemarin sih saya sempat sih ngajarin kayak ngasih saran seperti kayak taman diperbaiki bareng-bareng, nyiram bareng ya kan. Kalau di karaoke suka nyanyi bareng-bareng atau macam-macam sih. Kemarin juga ada yang giliran masak gitu kan. Jadi ya udah nikmati makanan yang disajikan oleh siapapun gitu kan. Itu juga meningkatkan kedekatan keluarga gitu. Kalau kemarin ada juga yang seneng banget drama Korea yang tadinya si bapak ini marah-marah, akhirnya malah nonton bareng anaknya, malah seru gitu kan. Sebenarnya tergantung tadi ya kegiatan apa dimunculkan. Kalau anak saya senangnya main catur nih, ya main catur kalau malam-malam sama bapaknya kan. Jadi meningkatkan skill juga, kemudian juga bonding juga dapat gitu. Jadi banyak banget sih kalau selain berdialog dan melakukan juga kegiatan bersama gitu. Oke, Bu, sebagai kepala keluarga, tentu kan seorang kepala keluarga ini memiliki peran yang penting ya untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan dari anggota keluarga lainnya di tengah pandemi COVID-19. Namun kepala keluarga ini kan juga memikul beban yang cukup berat. Ada yang terkena PHK, lalu ada pengurangan gaji. Lalu bagaimana sih Bu dukungan yang seharusnya diberikan sama anggota keluarga lainnya? Ya itu yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau kita semua tahu bahwa apa yang sedang kita alami, kesulitan apa yang sedang kita hadapi, rasanya kita akan bisa muncul ya ide-ide baru yang tadi menghasilkan uang atau juga tadi penghematan. Menghasilkan itu nggak hanya dari kepala keluarga, dari seorang ibu, seorang istri ya, atau anak-anak juga bisa sebenarnya. Misalnya ada ide menjual barang-barang yang masih terpakai lah, tapi dijual secara online. Itu kan sekarang juga laku. Atau tadi usaha-usaha kue buat puding atau apapun yang online. Jadi yang penting sekarang jangan malu, jangan pernah malu untuk melakukan satu usaha, apapun itu bentuknya. Yang penting halal, ya kan, nggak nyuri, nggak korupsi. Kemudian juga tadi penghematan supaya tadi biayanya bisa ditekan ya. Nah, ya kayak dibanding pesan makanan online mendingan buat sendiri kan jauh lebih murah misalnya. Nah, jadi intinya adalah nggak semua beban itu ditumpahkan kepada kepala keluarga, tapi juga harus dipikul bersama gitu. Dan tadi istri juga di sini bukan hanya sebagai pendamping, tapi kenapa enggak dia juga sebagai pencari nafkah buat keluarga. Oke, baik Bu Sani, mungkin setelah ini kita akan berbicara terkait tips apa saja sih yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya di tengah pandemi COVID-19. Tetap di Bersatu Melawan Corona. Masih di Bersatu Melawan Corona, saat ini saya masih bersama dengan Sani Budiantini Hermawan, psikolog anak dan keluarga. Bu Sani, ini kan anak-anak sudah cukup lama juga ya Bu ya, karena pandemi mereka harus di rumah, belajar dari rumah, bermain juga tidak bisa seleluasa sebelumnya. Lalu bagaimana sih Bu cara orang tua untuk memberitahukan kepada anaknya saat ini masih ada pandemi COVID-19? Iya. Ini yang sebenarnya mengkhawatirkan karena sekarang kita sudah tidak peka lagi terhadap pemberitaan yang memberitakan mengenai korban yang semakin banyak, semakin meledak, tapi sudah semakin cuek karena orang mungkin sudah bosan, sudah muncul ketidakpedulian gitu ya, sehingga akhirnya tidak mempedulikan protokol ya kan, masker udah nggak pakai, masih ada kerumunan ya, jarak juga diiniin. Jadi menurut saya adalah seringkali memang kita orang tua harus mengingatkan anak bahwa COVID ini masih mengancam, bukan untuk menakuti tapi untuk mengantisipasi ya. Dan kalaupun pergi dan sebagainya ya tadi yang penting-penting saja, dan kemudian sebisa mungkin tetap menjaga protokol, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Nah, ini kan juga persiapan sekolah sebenarnya. Katanya kan Januari mau buat tatap muka. Nah, juga saya himbau gitu ya, ketika memang sekolah sudah mengatakan mereka ini siap untuk mengadakan tatap muka offline, mereka juga harus siap juga dengan memperingatkan anak-anak juga, mengingatkan karena namanya anak ya, spontanitas kadang-kadang kelupaan dan sebagainya. Jadi juga ini harus selalu tetap harus diingatkan karena anak tuh kadang-kadang kalau udah main, udah ketemu teman udah lupa seperti itu.
Dan kemudian juga tips yang saya ini kan adalah jaga emosi, kendalikan emosi ya. Jangan sampai emosi kita berlebihan karena kita juga stres, nggak tahu kapan ini berakhir, tapi akhirnya mengorbankan diri dan orang lain, terutama hubungan dengan keluarga. Sehingga keluarga nggak nyaman, anak-anak juga merasa nggak betah, merasa orang tua berubah karena kondisi emosi yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian juga saran saya, rangkul anak gitu ya. Kita jadikan ini yang jadi satu sesuatu bonding yang harus yang nanti kita pikirkan apa jalan keluarnya. Karena saya rasa kalau berpikir seorang sama mungkin 3 orang akan banyak ide kalau 3 orang gitu ya, selama pembicaraannya efektif dan bijak gitu ya. Dan akan banyak ide-ide yang mungkin nggak kepikiran, jadi kepikiran karena ada diskusi tadi dengan anak-anak kita. Nah, kemudian juga jangan lupa tetap melakukan satu kegiatan bersama yang mendukung kenyamanan, efektivitas belajar, dan juga peran orang tua yang tetap harus dijalankan. Jangan sampai ini berubah karena orang tua dalam situasi yang tertekan tadi. Jadi tetap orang tua harus punya motivasi tinggi bahwa ini bisa terlewati dengan baik gitu. Oke, Bu, terkait dengan rencana pemerintah untuk membuka sekolah tatap muka nih di Januari. Tapi yang kita lihat sekarang kasus makin tinggi ya Bu ya, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Lalu sebentar lagi kan libur panjang juga. Mungkin kasus juga akan meningkat, tapi jangan sampai ya Bu ya. Lalu sebagai psikolog anak dan keluarga, Ibu melihatnya setuju nggak sih Bu dengan pembukaan sekolah tatap muka ini? Ya itu tadi balik-balik lagi ya, mungkin harus dikaji ulang bagaimana kesiapan sekolah untuk melakukan tatap offline. Mungkin juga kalau saya baca akan ada simulasi-simulasi dulu ya, jadi nggak langsung berak tapi diadakan simulasi. Namun demikian tetap jangan sampai kita gegabah membuat keputusan offline tapi sebenarnya persiapan belum matang. Jadi hanya statement aja siap tapi ternyata tidak siap sama sekali. Karena tadi yang terpenting selain ada sanitizer, selain ada jaraknya memang dijauhkan gitu ya, tapi juga harus diingatkan karena ketika anak sudah offline itu juga anak lupa kan, mereka akan rangkulan, mungkin akan ini. Nah itu yang tadi jangan sampai jadi klaster baru lagi di sekolah, menjadi klaster yang akhirnya membahayakan anak gitu. Jadi harus dikaji ulang dan pemerintah juga harus tadi mengawasi ya, dan jangan sungkan-sungkan kalau memang harus online lagi gitu. Jadi jangan sampai anak dikorbankan karena mungkin ingin mempercepat semua proses secara offline tapi sebenarnya belum siap gitu. Oke, Bu, terkait kesehatan mental nih Bu, khususnya remaja. Remaja ini kan sedang dalam masa peralihan ya Bu ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini kan mereka jadi tidak bisa kemana-mana karena kan mereka senang jalan-jalan, bermain dengan teman-temannya, mencari jati dirinya. Lalu bagaimana nih cara menjaga kesehatan mental para remaja di tengah pandemi COVID? Iya, karena itu memang kegiatan kreatif ya harus dimunculkan tadi. Sebagaimana orang tua juga bisa memenuhi kebutuhan anak, mengganti alternatif lain ya. Selain dia harus, karena dia harus menahan diri untuk tidak bertemu dengan temannya. Kalau saya sarankan memang tetap berhubungan secara online, tetap boleh WA, boleh teleponan ya. Dan sekali-sekali mungkin bertemu di tempat yang sangat sudah katakan sehat, steril gitu ya, aman, dan mungkin tidak berkerumun, tapi mungkin 1-2 orang saja yang pastikan sudah di rapid test ya, itu boleh-boleh saja untuk sekedar memenuhi kebutuhan sosialisasi ya. Tapi untuk kemudian harus berkumpul atau mengadakan pesta ulang tahun menurut saya sih belum dulu. Nah kemudian juga saya juga ini kan bahwa mungkin sekolah tatap muka ini kenapa dimunculkan untuk diadakan, karena sekarang anak-anak yang kelas 12 atau yang sudah memang lebih dewasa seringkali akhirnya nyolong-nyolong untuk bertemu dengan temannya di luar, nongkrong dan sebagainya, bahkan menimbulkan juga jadi bahaya. Jadi mungkin pemerintah juga ingin mengadakan tatap offline untuk mengakomodir keinginan anak-anak ini bertemu di luar malah tidak terkendali. Bagaimana kalau memang diarahkan ke sekolah dengan sistem yang jauh lebih terkontrol begitu. Itu bisa saja seperti itu. Ya baik Bu Sani, ini ada 2 warga yang bertanya. Yang pertama adalah bagaimana cara menekan emosi khususnya untuk ibu-ibu terhadap suami dan anaknya di tengah pandemi COVID-19. Ya, perkenalkan nama saya Nur Hartati. Saya ingin bertanya, bagaimana cara saya khususnya ibu rumah tangga agar bisa menahan emosi kepada anak-anak dan suami saat pandemi COVID-19. Nama saya Eka, saya mau bertanya,
apabila kita kena PHK atau bangkrut nih pada saat pandemi ini, bagaimana sih cara kita menceritakannya kepada keluarga kita gitu. Terus bagaimana juga seharusnya anggota keluarga kita yang lain menyikapinya. Nah, terima kasih. Oke, ini ada 2 orang warga Bu yang bertanya. Pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana sih cara menekan emosi, khususnya untuk ibu-ibu terhadap suami dan anak-anaknya. Karena kan mereka sering bertemu nih di rumah, biasanya mereka ada aktivitas, suami kerja, lalu anak sekolah. Lalu bagaimana nih cara ibu-ibu untuk menekan emosinya? Ya, nggak hanya ibu-ibu saja mungkin ya, ada ibu, ayah, maupun anak. Itu pertama sekali dia harus bisa mengungkapkan perasaannya, ataukah perasaan capek, perasaan sedih, perasaan khawatir, dan sebagainya. Jadi ketika seseorang bisa mengungkapkan perasaannya, itu secara teori sudah bisa mengurangi tekanan itu 30% ya. Dan diharapkan orang yang diajak berbicara, yang untuk untuk mendengarkan perasaan itu, diharapkan juga cukup bijak untuk mendengarkan saja secara aktif ya, namanya active listener. Jadi jangan sampai gitu aja capek, gitu aja kesel, jadi komentar negatif. Nah, dengan dia bisa mengungkapkan perasaan dan didengarkan dengan baik, itu saja sudah bisa mengurangi tekanan. Yang kedua adalah semua orang harus punya, atau seorang ibu tadi ya, harus bisa mengkonek dengan dirinya, apa yang dia akan lakuin. Dia punya me time, entah membaca, entah hanya sekedar minum kopi sambil nonton yang dia suka, entah sekedar berkebun. Dia harus mengkonek dengan dirinya ya, ada connection dengan dirinya, apa yang dia mau lakuin. Dan memang ada space yang yang dia harus hormati, bahwa dia juga butuh space untuk bisa lebih segar lagi, recharge lagi ya, ngecharge lagi seperti handphone. Entah dia beryoga, tarik nafas, entah dia mau di dalam kamar nggak mau diganggu, itu boleh-boleh saja. Nah, cuman ini harus dikomunikasikan dengan keluarga, jangan sampai dibilang orang aneh lah, nggak mau keluar, padahal sebenarnya itu butuh space untuk sendiri. Nah, dan setiap orang beda-beda ya, beda-beda dalam berkoneksi terhadap dirinya. Yang ketiga adalah seorang itu juga harus tahu apa yang hobi yang buat dia happy itu apa hobinya. Jadi kalau orang nggak tahu apa yang buat dia happy, itu yang bermasalah. Jadi dia nyalain orang lain padahal dia nggak tahu apa yang dia mau gitu. Jadi menurut saya orang harus tahu apa hobinya, apa kesukaannya, supaya untuk membahagiakan dirinya. Dan yang terakhir adalah komunikasi tadi dengan seluruh keluarga, bahwa setiap orang harus menghormati haknya masing-masing dalam berkoneksi atau melakukan hobi dengan dirinya, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua nih Bu, Ya. bagaimana cara kita menceritakan kepada keluarga apabila kita terkena dampak PHK atau bisnis yang sedang kita jalani mengalami bangkrut? Kadang kan suka minder ya Bu ya terhadap keluarga. Lalu bagaimana anggota keluarga lainnya sebagai anggota keluarga lain menyikapi hal tersebut? Kalau saya yang pertama adalah kejujuran ya, keterbukaan dan kejujuran. Jadi openness, keterbukaan. Karena dengan terbuka justru kita nggak sendiri. Justru dengan keterbukaan itu kita tahu, ada orang tahu tentang posisi kita, walaupun sekedar menginformasikan. Ya syukur-syukur ngebantu. Tapi kalau enggak, paling tidak mereka tahu apa yang dialami, dan tidak perlu malu atau minder, karena kalaupun sulit atau terkena PHK atau perusahaannya bangkrut, bukan dia nggak sendiri, tapi di dunia ini juga banyak sekali. Yang terpenting adalah bagaimana sebenarnya membangun support system. Support system itu adalah suatu dukungan dari komunitas keluarga ya, yang bisa dibangun untuk mengatasi suatu masalah. Bisa lingkaran satu yaitu keluarga inti, bisa circle kedua yaitu keluarga yang di luar dari keluarga inti ya. Siapa tahu yang ini butuh, yang ini perlu kerja, ini butuh orang, ya kan bisa masuk. Justru dengan kita diam, orang nggak tahu bahwa kita di PHK, mungkin orang mau ngebantu pun jadi nggak bisa. Bu Sani, mungkin satu lagi, tadi kan Ibu selalu menekankan terkait dengan bagaimana orang tua membantu anaknya untuk memahami situasi pandemi COVID-19. Lalu bagaimana dengan peran pemerintah untuk membantu keluarga menghadapi pandemi COVID-19? Ibu melihatnya bagaimana? Apakah sudah cukup baik? Iya, saya kalau lihat pemerintah memang pemerintah itu akan melakukan langkah-langkah secara umum ya. Jadi bagaimana dia mendeteksi klaster, bagaimana pemerintah menyiapkan sarana untuk korban COVID untuk di karantina dan sebagainya. Tapi untuk pemerintah sampai lini-lini terkecil, menurut saya itu diserahkan kepada keluarga masing-masing kalau saya lihatnya gitu. Jadi pemerintah sekedar memberikan informasi yang benar, memberikan informasi mengenai ledakan korban dan sebagainya ya, jumlah korban maksud saya.
Tapi bagaimana akhirnya kemudian kita harus berpikir lagi gitu, karena pemerintah juga nggak bisa banyak melakukan apapun, seperti kayak bagaimana pemerintah membantu membuka peluang kerja, karena kayak gini susah banget. Jadi saya merasa kita jangan depend on pemerintah, jangan bergantung pemerintah, tapi kita harus berpikir, kita jadi mandiri, masyarakat mandiri yang tanpa bantuan pemerintah pun kita sudah bisa jalani gitu. Walaupun pemerintah juga ngasih bantuan, tapi kan tidak semua, tapi tetap kita survive karena diri kita sih, menurut saya. Karena kalau kita nunggu pemerintah rasanya mungkin nggak tahu kapan nyampe ke kitanya gitu bantuan itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sani atas Sama-sama. waktunya untuk berbincang dengan Jobos TV. Berarti memang peran seluruh anggota keluarga Iya. dalam memerangi virus COVID-19 ini sangat penting ya Bu ya. Iya. Tidak hanya peran ayah dan ibu, tapi juga harus bekerja sama bersama-sama ya Bu ya. Iya, Oke, betul. baik. Terima kasih Bu Sani atas Sama-sama. waktunya. Ya Bu pemirsa, demikian perbincangan kami dengan psikolog anak dan keluarga Sani Budiantini Hermawan. Sampai berjumpa di episode Bersatu Melawan Corona selanjutnya.